Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan tiba-tiba muncul setelah pengumuman Mo Tianxing. Dan beberapa percakapan pribadi akhirnya terdengar. Pak Tua Yingsan, dia merupakan salah satu dari 3 teratas pada peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Yingsan perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu VIP dengan wajah tanpa ekspresi. Dan orang-orang mulai berdiri satu persatu dari kursi mereka setelah gerakan Yingsan. Ada beberapa di antara mereka telah mengungkapkan niat membunuh yang dingin dan gelap. Setelah Xiaoyan mengambil barang-barang yang dia dapatkan di pelelangan, dia segera berbalik. Namun Mo Tianxing buru-buru melangkah maju ketika melihat Xiaoyan akan pergi. Mo Tianxing masih tertarik dengan Zong Breaking Pill Xiaoyan. Oleh karena itu, dia akan memberi Xiaoyan bahan-bahan obatnya, sementara Xiaoyan menyempurnakannya. Namun Xiaoyan menolaknya. Lupakan, aku lebih tertarik dengan air liur transformasi Bodhisatta. Dan aku tidak punya waktu untuk tinggal di sekte Kaisar Hitam khusus untuk membantumu menyempurnakan pil. Nada Xiaoyan segera menjadi dingin. Setelah menengkupkan tangannya, dia pergi dengan dokter perkecil dan Jian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dokter perkecil bertanya dengan lembut setelah keluar dari aula sekte Kaisar Hitam. Ayo pergi mencari saudara kedua dan tetua pertama Sucian. Jika kita mendapatkan bantuan mereka, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah mereka berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao menginap. Ketika kelompok Xiaoyan memasuki tempat penginapan gerbang Xiao, baik itu Xiaoli dan Sucian menjadi waspada. Namun setelah Xiaoyan membuka jubah hitamnya, Xiaoli dan Sucian langsung bersukacita. Saudara ketiga, Xiaoyan? Sungguh tak terduga, alkemis tingkat 6 misterius sebenarnya adalah kamu. Kamu benar-benar membuat kami khawatir. Xiaoli dengan kasar menepuk bahu Xiaoyan sebelum tertawa dengan wajah penuh dengan senyuman. Bocah kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana untuk kembali ke wilayah sudut hitam? Kemudian Sucian memberikan gulungan teknik penguasa yang didapatkan di pelelangan. Xiaoyan tersenyum malu dan buru-buru berkata, Tetua pertama, tolong maafkan aku. Awalnya aku seharusnya melakukan perjalanan lebih awal. Tapi aku melakukan retret setahun untuk melakukan terobosan ke level Do Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Kamu telah menerobos level Do Huang? Xiaoli langsung terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, begitu juga Sucian. Aku hanya beruntung, Xiaoyan tersenyum sedikit. Kamu gadis kecil, kamu sebenarnya juga ikut kembali. Tetua pertama Sucian berbicara tanpa daya setelah melihat orang yang terakhir berjubah hitam sebenarnya adalah Jian. Jian juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Do Zong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut. Sucian terkejut ketika mendengar Xiaoyan. Tatapannya segera menyapu Jian. Namun Jian segera mengayunkan tinju kecilnya, merasa tidak senang ketika dia melihat kejutan di wajah Sucian. Orang tua, aku katakan, menjebakku di Akademi Dalam pada saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagiku. Jika kamu membiarkanku keluar lebih awal, aku mungkin sudah menjadi ahli Dozong sekarang. Jangan membantahku yang tua. Jika aku tidak mendapatkanmu untuk mengikuti di samping Xiaoyan, aku tidak akan tahu apakah kamu telah dijual oleh seseorang. Sucian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Alis Jian segera merajut, namun ketika dia akan menjadi liar, telapak tangan Xiaoyan ditempatkan di atas kepalanya, menekannya ke tempat duduknya. Diam. Jian dengan sedih menggelengkan kepalanya setelah ditekan oleh Xiaoyan. Dia merasa putus asa ketika dia berbaring di atas meja. Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang masalah penting. Apa alasanmu datang untuk mencari kami? Sucian akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk. Alasan utamaku mengungkapkan diri adalah meminta bantuan kakak kedua dan tetua pertama Sucian. Aku ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisatta. Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya, yaitu tubuh racun menyedihkan. Sucian dan Xiaoli terkejut ketika mendengar ini. Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisatta dari tangan Yingsan tua. Kekuatannya saat ini seharusnya telah mencapai tingkat Doujong bintang 4. Selain itu, ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengejarnya. Ini terutama berlaku untuk lembah api iblis. Mereka telah mengirim cukup banyak ahli kali ini. Ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok mereka yang memiliki kekuatan Douzong. Sucian perlahan menanggapi. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata,
Dari manapun orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisatta kali ini. Jika kamu benar-benar ingin menargetkannya, aku menyarankanmu agar tidak menjadi yang pertama untuk bertindak. Amatilah situasi dan bertindak ketika kesempatan datang. Mata Sucian menyipit saat dia tertawa samar. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang dikatakan tetua pertama. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tersenyum. Langit malam menutupi kota Kaisar Hitam. Seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, dia kemudian membuka matanya dan melambaikan tangannya. Akhirnya mayat binatang sihir segera muncul. Karena mayat binatang sihir ini telah mati untuk waktu yang lama, daging seluruh tubuhnya telah kering dan menyusut bersama. Satu-satunya yang Xiaoyan minati adalah sayap tulang hijau tua. Ini karena mereka bisa membantunya menyempurnakan sepasang Skybird 9 Flying Wings berkualitas tinggi. Setelah memotong kedua bagian sayap, Xiaoyan mencoba mencincang bagian tubuh mayat binatang sihir ini berharap mengeluarkan intinya. Namun setelah terkena sayatan, tubuh binatang sihir ini hanya mengeluarkan gas asam yang menyengat. Apakah orang besar ini hanya memiliki sayap tulang seperti ini? Xiaoyan sekali lagi memotong beberapa potong daging, namun itu sia-sia. Lupakan, dengan sayap tulang ini, aku dapat dianggap dalam memperoleh kembali apa yang telah aku habiskan. Namun, sama seperti Xiaoyan berencana untuk menyimpan mayat binatang sihir yang telah dia bedah, suara lembut terdengar di ruangan. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikan seperti itu di malam hari. Xiaoyan terkejut dan segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Jian melengkungkan mulutnya dan menatapnya. Mengapa kamu tidak tidur larut malam begini? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiaoyan duduk di kursi dan tertawa sambil memutar matanya ke arah Jian. Awalnya aku bermaksud untuk tidur, tetapi akhirnya mengendus aroma yang membuatku merasa tidak nyaman. Ternyata sumber aromanya dari sini. Melihat mayat binatang sihir, Jian kemudian mengambil pedang di lantai sebelum memotong 10 kuku putih dari cakarnya. Kemudian dia menyuruh Xiaoyan untuk membakarnya dengan api surgawi. Beberapa saat kemudian, 10 cakar akhirnya berubah menjadi cakar yang tajam. Kamu harus membantuku menyempurnakannya dan membantuku untuk membuat sarung tangan. Ini akan menjadi senjataku di masa depan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menunduk dan mempelajari lonjakan tulang tajam di tangannya. Bagaimana kamu tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dibakar oleh api surgawi? Aku juga tidak yakin dalam hal apapun. Aku hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagiku. Jian merajut alisnya menghadapi pertanyaan Xiaoyan. Bakar daging jelek itu, akan ada sesuatu yang kamu inginkan. Xiaoyan segera mengambil sepotong daging, kemudian api menyembur dari mulutnya. Pembakaran berlanjut selama 15 menit sebelum daging berubah menjadi seukuran kepala. Dan warna hijau merah secara bertahap melonjak ke atasnya. Kemudian berubah menjadi setetes darah hijau merah. Tangan Xiaoyan dengan gesit saat dia dengan cepat mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap setetes darah hijau merah dan memasukkannya pada botol giok. Darah ini sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kualitas fisik seseorang. Xiaoyan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu binatang sihir, yang saat ini hanya meninggalkan kepala yang layu dan kulit yang sangat besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Kemudian dia sekali lagi membakarnya dengan api surgawinya. Namun setelah beberapa saat, Monster Core yang diharapkan belum muncul juga. Namun dengan bantuan dan arahan Jian yang mengharuskan Xiaoyan menggunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering, lalu membakarnya secara perlahan, akhirnya Monster Core muncul juga. Apakah ini Monster Core? Xiaoyan memandangi tubuh kristal berwarna merah hijau tergantung di udara. Energi cahaya yang telah meluap menyebabkan ruang sekitarnya menunjukkan beberapa fluktuasi. Kemudian Xiaoyan sekali lagi mengambil botol giok lalu menyimpannya. Baiklah, masalah ini sudah berakhir. Kamu juga harus kembali dan istirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain. Jian jelas mengerti hal ini. Karena itu, dia tidak berdebat dengan Xiaoyan. Dia segera mengangguk dan berbalik. Pagi harinya, ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya, Xiaoli segera menyambut dengan tepuk tangan. Seberapa kuat Dou Chimu? Aku pikir kekuatanmu tidak hanya pada tahap awal Dou Huang. Aku harus dianggap sebagai Dou Huang bintang 4. Xiaoyan tersenyum sembarangan saat dia menjawab. Kakak kedua saat ini juga berada di puncak Dou Huang, bukan?
Selama kamu mampu melakukan terobosan ke level Do Huang, pil pelahap kehidupan dapat dianggap telah diatasi. Itu semua berkat Blazing Sky Sharpening Tower. Aku sering berlatih menuju ke tingkat bawah, sayangnya benih api hati telah habis. Xiaoli tak berdaya menjelaskan. Xiaoyan merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Sepertinya kali ini dia perlu memikirkan metode yang abadi untuk pelatihan Xiaoli. Dia segera menjentikkan jarinya, sebuah nyala api tak terlihat muncul, kemudian menekan kulit luar Xiaoli dan memasuki tubuhnya. Ini adalah benih api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan Fallen Heart Flame. Jika kamu menggunakan doji untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, kamu akan memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah Blazing Sky Sharpening Tower. Xiaoli juga kaget ketika mendengar ini. Sukacita segera muncul di wajahnya. Anak kecil, kamu sekarang memiliki lebih banyak taktik lagi. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika tetua gerbang Xiao melaporkan bahwa Yingzhan tua akan segera meninggalkan kota. Kemudian Xiaoyan dan Xiaoli bergegas ke aula untuk berdiskusi sejenak dengan Su Qian. Setelah beberapa saat, orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai bergegas meninggalkan penginapan menuju hutan. Berita bahwa Yingzhan telah meninggalkan kota segera menyebar di kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, banyak paksi kuat, utamanya Lembah Api Iblis serta Sekte Kaisar Hitam segera bergegas ke hutan. Saat ini jumlah aura yang muncul di hutan telah meningkat. Tatapan Xiaoyan masih acuh-acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus dari puncak bukit. Namun orang-orang semacam ini tidak berbeda dari semut di tangan Yingzhan. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, tampaknya tidak memiliki kemurnian seorang ahli dozong. Dokter perkecil ragu sejenak sebelum tiba-tiba memberikan masukannya. Xiaoyan awalnya terkejut ketika mendengar ini, kemudian kekuatan persepsi spiritualnya segera menyapu seluruh hutan. Di bawah bimbingan persepsi spiritualnya, Xiaoyan bisa melihat di bawah jubah abu-abu Yingzhan tidak ada Douji yang mengamuk, sebaliknya itu ditutupi oleh aura ilusi. Dengan kata lain, Yingzhan di hutan gunung di bawah ini bukanlah tubuhnya yang sebenarnya, sebaliknya itu adalah avatar yang terhubung dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini meninggalkan kota dengan cara yang sangat tinggi, itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Avatar spiritual? Su Qian dan dokter perkecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sangat mungkin bahwa Yingzhan yang asli sudah pergi sejak lama. Xiaoli merajut alisnya dan dengan lembut mengutuk. Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Aku telah merasakan sesuatu. Orang tua itu sebenarnya masih di dekat sini. Dokter perkecil, Jian, ikuti aku. Tetua pertama, kalian semua harus menguasai tempat ini. Hanya kalian bertiga? Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini tidak ada yang tahu persis hubungan seperti apa yang dijanjikan oleh avatar spiritual ini dengan Yingzhan satu sama lain. Oleh karena itu, lebih baik jika kita sedikit lebih berhati-hati. Setelah mengatakan ini, kelompok Xiaoyan segera bergegas ke tubuh asli Yingzhan. Di tempat yang tidak jauh di hutan, Yingzhan sedang duduk bersila, matanya tertutup rapat dan kekuatan spiritualnya menyebar ke seluruh hutan. Namun ketika dia membuka matanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapa itu? Yingzhan tua benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kamu sebenarnya mampu membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkanku. Suara Mo Tingxian segera mengejutkan Yingzhan yang telah membawa beberapa ahli sekte Kaisar Hitam. Mo Tianxing, bagaimana kamu menemukanku? Ekspresi Yingzhan sedikit merosot. Dia tiba-tiba tampaknya telah memikirkan sesuatu. Kamu melakukan ini karena air liur transformasi tubuh Bodhisatta? Iblis tua Ying, setelah kamu menggunakan avatar spiritual, kekuatanmu yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisimu saat ini, kamu tidak cocok dengan leluhur ini. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisatta padaku. Mo Tianxing tertawa samar. Namun ketika kedua belah pihak akan saling menyerang, suara samar tiba-tiba bergema di atas langit. Sungguh tak terduga, pertunjukan sebenarnya ada di sini, aku hampir melewatkannya. Bahkan pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Mo Tianxing menjadi tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa pergi keluar dan mengambil resiko terluka serius untuk membunuh Yingzhan. Namun kelompok Xiaoyan yang terdiri dari 3 orang secara signifikan yang kuat telah tiba. Senyum dingin Yingzhan semakin tebal setelah melihat ekspresi serius Mo Tianxing.
Situasi seperti ini tidak diragukan lagi sangat menguntungkan baginya. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah mengambil avatar spiritualnya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidaklah sulit untuk melarikan diri. Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiaoyan. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kita berdua dapat bergandengan tangan untuk menangani Yingsan untuk mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisatta. Namun kamu harus memberiku Zhong Breaking Pill. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan dokter terkecil di samping. Tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Namun sama seperti Xiaoyan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba bergema entah dari mana. Pemimpin sekte Mo, jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, bukankah lembah api iblisku adalah pilihan terbaik? Kelompok lembah api iblis Pangyan juga telah muncul saat ini. Di belakangnya ada beberapa tetua. Sementara di sampingnya tentu pria berjubah abu-abu. Kemudian tatapan Pangyan segera beralih pada Xiaoyan. Tuan Yan Xiao. Oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai pemimpin Xiao, bukan? Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi menyamar. Karena itu, penampilannya juga telah terungkap. Karena itulah tetua pertama Pangyan menjadi sadar akan identitas dengan satu tatapan. Pemimpin Xiao? Mo Tianxing dan orang-orang dari sekte Kaisar Hitam semua terkejut ketika mendengar ini. Pemimpin gerbang Xiaoyan? Saat itu, dia adalah orang yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam. Bahkan tetua emas perak bersaudara dikalahkan olehnya. Xiaoyan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terkunci dengan kuat pada orang berjubah abu-abu. Sekarang karena mereka serikat ini, perasaan agrab dan gelap yang diberikan pihak lain sangat padat. Mengapa? Apakah pemimpin Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditularkan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiaoyan. Hati Xiaoyan tiba-tiba melompat ketika mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubahnya dan perlahan menariknya. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu terbuka. Mata hitam gelap Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika dia melihat wajah yang akrab. Ini benar-benar kamu? Wajah yang muncul di depan Xiaoyan bukanlah yang tidak dia kenal. Saat itu, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup orang ini. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiaoyan, dan Kaisar Will di wilayah sudut hitam saat itu, Han Feng.